saya, yaitu modul ajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema Ayo Mengenal Pancasila. Informasi umum modul, nama penyusun saya sendiri Simarantika, instansi atau sekolah dasar, jenjang atau kelas SD kelas 3, alokasi waktu 36 JP, tahun pelajaran 2025-2026. Komponen inti pencapaian pembelajaran fase B. Pada fase ini, peserta didik menghargai perbedaan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya. Bangga menjadi anak Indonesia, memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan, melaksanakan aturan, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Elemennya negara kesatuan Republik Indonesia. Capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, budaya di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami lingkungan sekitar, yaitu RT atau RW atau desa atau kelurahan dan kecamatan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mampu mempraktikkan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu meneladani karakter para perumus Pancasila. Profil pembelajaran Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Mandiri: pemahaman diri dari situasi yang dihadapi. Bernalar krisis, yaitu elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Bergotong royong, berkolaborasi, dan dalam melakukan kegiatan bersama. Berkebinekaan global, yaitu ada mengenal dan menghargai budaya dan berkeadilan sosial. Kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kata kunci: Pancasila, makna sila-sila Pancasila, karakter perumus Pancasila, dan meneladani. Konsep dan keterampilan prasyarat dalam mengikuti proses pembelajaran tentang makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan sekolah, serta mengenal dan meneladani karakter perumus Pancasila. Sebaiknya peserta didik sudah menguasai beberapa konsep dan keterampilan yang menjadi persyaratan. Konsep yang dimaksud yaitu konsep tentang mengidentifikasi simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila serta mengenal para perumus Pancasila. Adapun keterampilan yang menjadi persyarat adalah mengurutkan simbol dan sila-sila Pancasila serta mengenal para perumus Pancasila tersebut sesuai dengan tumbuh kembang penalaran peserta didik, baik lisan, tulisan maupun perilaku. Di sini ada target peserta didik dan jumlah siswa. Target peserta didik reguler. Jumlah siswanya 30 peserta didik atau dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak. Asesmen: guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen yaitu presentasi, produk tertulis, dan unjuk kerja. Model pembelajaran tatap muka. Kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik yaitu individu, berkelompok atau lebih dari 2 orang. Ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, dan alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Ketersediaan materi yaitu ada pengayaan untuk peserta didik dan pencapaian tinggi, ada alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Metode dan model pembelajaran ada di sini, ada comparative learning, ada pengamatan bercerita, membaca, tanya jawab, diskusi atau kerja kelompok atau games, dan pengunugasan. Media pembelajaran: 1. Lambang burung Garuda Pancasila, uang logam, dan uang kertas. Yang kedua, boneka untuk bermain peran. 3. Video pembelajaran yang berkaitan dengan makna sila-sila Pancasila. Yang keempat, laptop dan jaringan internet.
Materi pembelajaran sendiri yaitu makna sila-sila Pancasila, mempraktikkan makna sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah, karakter perumus Pancasila dan meneladani karakter perumus Pancasila. Sumber belajar sendiri yaitu satu sumber utama buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas S3 SD dan internet. Sumber alternatifnya, guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Di sini ada persiapan pembelajaran. Hal-hal yang disiapkan guru antara lain yaitu guru dapat menyiapkan bacaan terkait makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, guru dapat menyiapkan foto atau lambang makna sila-sila. Yang ketiga, guru dapat memberi umpan pertanyaan kepada peserta didik untuk menceritakan identitasnya. Yang keempat, guru menyiapkan lembar observasi sebagai penilaian aktivitas pelajaran peserta didik. Ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan diawali dengan mengucap salam kepada peserta didik. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin doa. Kegiatan pemimpin doa dilakukan secara bergilir agar melatih peserta didik untuk berani dan bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang C, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi untuk menjaga kesehatan serta mendoakan teman yang tidak hadir karena sakit. Yang D, guru melakukan observasi berupa tepuk semangat atau tepuk poroil belajar Pancasila atau kreativitas guru untuk membangkitkan semangat peserta didik atau dapat diganti dengan menyanyikan sebuah lagu sesuai tema. Guru bersama-sama peserta didik membaca pantun dengan tema Pancasila. Yang ke-F, kegiatan pembelajaran dimulai dengan pemberian asesmen awal kepada seluruh peserta didik, yaitu dengan menjawab pertanyaan berikut secara lisan. Apakah kalian saat upacara bendera ikut membaca Pancasila? Yang kedua, apakah kalian tahu sila-sila Pancasila? Yang G, guru mencatat dan menggunakan informasi untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal peserta didik pada materi yang akan dibahas. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Kegiatan intinya lingkungan keluarga. Kegiatan 1, fase 1 yaitu menentukan pertanyaan dasar. Yang ke-A, guru menyiapkan beberapa gambar uang kertas dan uang koin. Yang ke-B, peserta didik menyimak cerita guru tentang lambang burung Garuda Pancasila yang ada di beberapa tempat. C, guru mengajak peserta didik menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Yang ke-D, peserta didik dengan percaya diri menyanyikan lagu tersebut. Yang ke-E, peserta didik diberikan stimulus pertanyaan, yaitu yang ke-1, tahukah kamu di mana lagi dapat menemukan lambang Garuda Pancasila? Yang kedua, sebutkan apa saja rumusan sila-sila Pancasila. Yang ke-F, guru memberikan tanggapan terhadap respon dari peserta didik. Yang ke-G, guru menunjukkan lambang burung Garuda Pancasila yang ada di kelas. Yang ke-H, peserta didik menyimak gambar dan penjelasan yang disampaikan guru. Yang ke-I, guru meminta peserta didik dengan penuh percaya diri untuk menunjukkan lambang dan bunyi Pancasila dengan menarik garis atau mandiri. Yang ke-J, guru meminta peserta didik untuk menunjukkan pasangan yang benar antara sila-sila Pancasila yang ada di buku peserta didik. Yang ke-K, peserta didik menunjukkan dan memasangkan dengan memberi garis penghubung antara lambang dan bunyi sila Pancasila dengan teliti atau bernalar kritis. Yang ke-I, guru dan peserta didik melakukan diskusi tanya jawab atau bernalar kritis. Fase 2 yaitu membuat desain proyek. Yang A, peserta didik melanjutkan kegiatan membaca teks sikap sesuai sila-sila Pancasila. Kegiatan membaca dapat dilakukan secara mandiri dan bergantian atau bersama-sama dalam satu kelas. Yang B, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang terdiri atas 3 orang peserta untuk bermain peran atau berkebinekaan global. Yang C, guru meminta peserta didik untuk membagi tugas kelompok sesuai perannya dan menunjuk siapa ketua atau sekretaris dan yang presentasi atau yang bergotong royong. Yang terakhir, peserta didik mempelajari petunjuk dan langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD. Yang ke-B, guru membuat tim LIN atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Fase keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang ke-A, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila yang terkandung di wacana atau bernalar kritis.
Yang ke-B, guru melakukan kegiatan Oreo atau observasi respon exit observan pada setiap kelompok. Guru melakukan observasi, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan pengiring dan memberikan respon tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat peserta didik, sehingga membuat peserta didik selalu berpikir dan mencoba asumsinya atau bergotong royong dan bernilai kritis. Fase yang kelima, penilaian hasil, yaitu peserta didik masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi atau bergotong royong dan bernilai kritis. Yang kedua, peserta didik dibimbing guru dalam memberikan tanggapan hasil paparan kelompok lain. Yang ketiga, peserta didik mendapat penguatan dari guru dan menuliskan poin penting yang dipelajari. Yang keempat, peserta didik dapat penguatan dan guru dapat menuliskan poin penting yang dipelajari. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi bersama dan percaya diri lagu proyek pelajar Pancasila. Yang keempat, peserta didik diajak untuk bermain mencari kosakata yang mencerminkan sikap nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, peserta didik mendapat penguatan dari guru dan menuliskan kosakata yang ada. Di sini ada strategi alternatif pembelajaran ke-1, kegiatan inti. Yang ke-A, guru dapat memanfaatkan teknologi dengan memutarkan video atau film dengan menggunakan kata kunci, yaitu makna sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah, untuk menggantikan aktivitas dan mengamati gambar dan bernyanyi. Yang ke-B, guru menggali dan menanyakan beberapa informasi terkait penayangan video pembelajaran kepada peserta didik atau bernilai kritis. Yang ke-C, guru melakukan kegiatan Oreo, observe, respon, exit, dan observe pada setiap kelompok. Guru melakukan observasi, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan pengiring dan memberikan respon tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat peserta didik, sehingga membuat peserta didik selalu berpikir dan mencoba asumsinya atau bergotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, peserta didik mengkomunikasikan kembali cerita yang ada di video atau mandiri dan kreatif. Yang ke-E, guru mengapresiasi peserta didik yang berani menceritakan kembali cerita yang ada di video pembelajaran dengan penuh percaya diri atau mandiri dan bernalar kritis. Yang ke-F, lembar LKPD dapat diubah sesuai kreativitas guru dengan menggunakan berbagai aplikasi agar penampilan lebih menarik. Yang terakhir, guru memberikan penguatan atas jawaban peserta didik dalam mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Strategi alternatif pembelajaran kedua, kegiatan inti, yaitu guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan melakukan aktivitas pengamatan atau permainan yang mencerminkan makna sila-sila Pancasila. Asesmen, di sini ada asesmen, kriteria atau skor, penampilan, bahasa, isi banyak kalimat, P3 berbineka global, P3 bernalar kritis. Ada kontak mata, lancar menarik perhatian, mendengar dan suara terdengar seluruh kelas. Memenuhi 3 kriteria, memenuhi 2 kriteria, skor 60/1, memenuhi 1 kriteria. Bahasa, menggunakan kosakata, buku, kalimat efektif, kata terucap dengan benar dan intonasi sesuai kalimat. Skor 71/85 baik. 3 memenuhi 3 kriteria, 2 kriteria dan memenuhi 1 kriteria. Isinya menyebutkan cita-citanya, sikap baiknya, sikap buruknya, akibat dan manfaatnya. Banyak kalimat, di atas 10 kalimat. P3 Bineka global, mengidentifikasi dan mendekspresikan identitas diri dan berkelompok serta berkomunikasi dengan anggota kelompok. P3 bernilai kritis, menjelaskan alasan yang relevan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan, serta menyampaikan apa yang dipikirkan yang disertai alasannya. Di sini ada proses kerja, melakukan persiapan diskusi kelompok dan menjaga kebersihan sesuai topik, proyek sesuai topik, bahasa sopan dan proporsional. Kerapian sangat rapi dan teknik memotong, melipat, menempel dan mewarnai. Hiasan warna variatif, penuh aksesoris, menarik dan proporsional. P3 kreatif, munculkan gagasan imajinatif baru yang bermakna, gagasan berbeda hasil pemikirannya, mengekspresikan minat dalam bentuk karya dan mengapresiasi karya. Kerjasama dalam kelompok, dapat bekerja sama dengan semua anggota kelompok, dapat bekerja sama dengan beberapa anggota kelompok,
Berpendapat dapat berpendapat dengan sopan dan sesuai topik. Menghargai pendapat proyek sesuai topik bahasa sopan profesional. Pembagian tugas kelompok. Mendengarkan saat teman bercerita, melihat dengan sesama, mau menerima masukan dari teman dan tidak memotong pembicaraan teman. P3 Berbinekaan global, mengidentifikasi dan mendeskripsikan identitas diri dan kelompok serta berkomunikasi dengan anggota kelompok. Gotong royong, menyampaikan informasi secara akurat, menampilkan tindakan sesuai tujuan kelompok dan mengapresiasi rekaman anggota, menjaga dan keselarasan. Refleksi guru. Refleksi yang dapat dilakukan dengan melihat aktivitas pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar oleh guru. Guru dapat memberikan peserta didik relasi di akhir pembelajaran pada aktivitas kebiasaan baikku. Dari relasi profil pembelajaran Pancasila pada kegiatan refleksi guru, maka dapat digambarkan sesuai beberapa pertanyaan berupa: 1. Apa yang menuntut guru berhasil? Yang kedua, kesulitan apa yang dialami guru? Yang ketiga, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Yang terakhir, apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik? Dari sini pengayaan dari medial, Asia 1, pengayaan identifikasi masing-masing dua perbuatan yang mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Remedial, identifikasi masing-masing dua perbuatan yang mencerminkan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah. Yang ke B, jika peserta didik masih kesulitan dalam mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai keteladanan para perumus Pancasila, maka guru dapat memberikan pertanyaan yang disertai gambar tentang perilaku yang menunjukkan keteladanan para perumus Pancasila. Di sini kegiatan 2 ada gambar yang mencerminkan makna sila Pancasila dengan memberi tanda centang pada kotak yang tersedia dan jelaskan maksud dari tersebut. Di sini gambar 1 bermain bersama semua teman tanpa beda-bedakan. Yang kedua ada gambar melakukan kegiatan kemanusiaan dan saling membantu. Gambar ketiga yaitu saling berkelahi dan tidak rukun bertentangan dengan sila kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Di sini ada GN3, tunjukkan dan berikan tanggapan atas cerita peristiwa berikut yang makna sila ketiga Pancasila. Bisa dilihat sendiri. Di sini ada kegiatan 5 lingkungan sekolah, identifikasi makna sila Pancasila yang terkandung di dalam wacana. Di sini ada makna Pancasila. Yang sila pertama ada keberagaman bahwa kerukunan, saling menghargai dan tolong menolong. Sila kedua, Sonia bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang sila ketiga, bangga dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, mengutamakan persatuan. Sila keempat, Sonia bermusyawarah menentukan pertunjukan tari daerah. Sila kelima, bersikap adil dalam membagikan tugas sesuai kemampuannya. Di sini ada bahan bacaan guru peserta didik. Ada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Pancasila dilambangkan oleh bintang bersudut 5 yang bercahaya berlatar hitam sebagai simbol kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa atas semesta raya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Sila kedua, Pancasila dilambangkan dengan rantai emas. Tali rantainya bermata bulat dan persegi yang saling mengikat di kiri bawaan perisai berlatar merah. Hal ini sebagai simbol dan kesetiakawanan, kebersamaan, toleransi, simpati, empati, dan bergotong royong. Sila ketiga, Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin yang kokoh. Di bagian kiri atas berisai berlatar belakang putih sebagai simbol persatuan, keterpaduan, sinergi, dan kerjasama dari semua elemen menunjang kehidupan sehingga melahirkan batang tumbuh yang kuat dan terus tumbuh. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Di bagian kanan atas perisai berlatar merah sebagai simbol kerakyatan yang menjiwai musyawarah, jiwa kerjasama sebagai makhluk sosial. Sila kelima, Pancasila dilambangkan oleh padi dan kapas. Di bagian kanan bawah perisai berlatar putih sebagai simbol kesejahteraan. Dan bisa dilihat sendiri yaitu di sini ada para tokoh yang menjadi perumus Pancasila, terdiri dari 9 orang, biasa disebut panitia 9, yakni ada Insinyur Soekarno, ada DRS Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, ada Agus Salim, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Profesor Abdul Kahar, ada Raden Mas Abdi Kosino Joseso, ada Alexander Adres Marmis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata
baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.